Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Nurul Azhara dengan NIM 22130059. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tata tulis laporan saya yang berjudul Rancang bangun sistem kendali lampu otomatis menggunakan sensor gerak berbasis Arduino. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa kita memasuki era modernisasi. Hampir setiap aspek kehidupan manusia sangat bergantung pada teknologi, karena teknologi lahir untuk membantu dan memudahkan manusia dalam menyelesaikan aktivitas atau tugas yang dilakukan sehari-hari. Aktivitas yang padat terkadang membuat orang melupakan hal-hal kecil yang seharusnya dilakukan. Hal-hal kecil seperti lupa mematikan saklar lampu, membuang listrik kalau tidak ada aktivitas, lalu lampu terus menyala. Di zaman modern seperti sekarang ini, penggunaan sistem kendali semakin meningkat pesat. Sistem kendali seringkali membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan lebih mudah. Dalam hal ini, sistem kendali yang digunakan adalah Arduino yang dihubungkan dengan sensor PIR sebagai input untuk mengoperasikan perangkat pendukung lainnya. Arduino adalah toolkit elektronik open source yang dirancang khusus untuk membantu seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam membuat objek atau mengembangkan perangkat elektronik interaktif berbagai sensor dan pengontrol dengan lebih mudah. Arduino adalah papan mikrokontroler yang sepenuhnya dikendalikan oleh Atmega 328. Arduino MEM memiliki 14 pin input atau output digital, 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, osilator kristal, 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, titel ICSP, dan 2 tombol reset. Arduino berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler. Dapat dengan mudah dihubungkan komputer dengan kabel USB atau diberi daya dengan adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sistem energi alternatif. Dalam dunia teknologi, yang dapat diterapkan pada lampu rumah adalah untuk dapat menyalakan atau mematikan lampu dengan menggunakan masukan PIR. Maka diperlukan suatu alat yang mampu mengendalikan lampu secara otomatis secara terintegrasi dengan bantuan Arduino sebagai pengontrolnya. Sistem PIR mengontrol sejumlah perangkat yang dipasang di rumah seperti lampu, kipas angin, dan televisi. Fungsi dari kontrol PIR ini adalah untuk mengontrol hidup dan matinya peralatan listrik rumah tangga serta menggantikan fungsi tombol dengan PIR. Jadi tidak perlu menggunakan saklar. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana Arduino dapat bekerja dengan PIR sebagai input. 2. Membuat program Arduino dalam software Arduino IDE. C. Tujuan. 1. Merancang alat yang dapat mengontrol sistem dengan menggunakan sensor PIR ke Arduino. 2. Menginstruksikan program yang telah dibuat agar dapat bekerja pada Arduino. 3. Untuk mengetahui jangkauan jarak dari sensor PIR. D. Manfaat. Adapun manfaat terhadap perancangan pada sistem kontrol berbasis Arduino ini adalah dengan adanya alat ini dapat menciptakan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat khususnya dalam ruangan dan dikontrol menggunakan Arduino yang telah diberikan instruksi berupa program. Bab 2, landasan teori. Arduino. Arduino adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada Atmega 328 atau datasheet. Arduino mempunyai 14 pin digital input atau output, 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, sebuah osilator kristal 16 MHz, sebuah koneksi internet, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Arduino memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan menggunakan baterai. Berikut adalah bagian-bagian dari Arduino. Power USB. Fungsi dari power USB pada modul Arduino adalah media pemberi tegangan listrik ke Arduino, media tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino, sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino R3 maupun sebaliknya. 2. Kristal osilator.
Fungsi dari kristal osilator adalah sebagai jantung Arduino membuat dan mengirimkan detak ke mikrokontroler agar beroperasi setiap detaknya. 3. Voltage regulator. Fungsinya yaitu menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. 4. Power jack. Fungsi dari power jack pada modul Arduino adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tidak ingin menggunakan USB. 5. Pin reset berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Cara penggunaannya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. 6. Itu ada pin tegangan 3,3 volt berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. 7. Ada pin tegangan 5 volt berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Pin 5 volt sering juga disebut dengan pin VCC. 8. Pin ground atau GND. Fungsi dari ground adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. 9. Ada pin penambah tegangan atau FIN. FIN berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. 10. Ada pin analog. Berfungsi membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Main microcontroller berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. 12. Tombol reset. Komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. 13. Pin ISP in-circuit serial programming berfungsi untuk memprogram mikrokontroler seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. 14. Lampu indikator power berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan sampai tegangan listrik yang baik. 15. Lampu TX atau transmit berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. 16. Lampu RX atau receive berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. 17. Pin input atau output digital berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komponen tersebut seperti LED, relay, dan sejenisnya. 18. Pin AREF atau analog reference. Fungsi pin Arduino Uno yang satu ini untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. 19. Ada pin SDA serial data berfungsi untuk menghantarkan data dari modul I2C atau yang sejenisnya. 20. Pin SCL serial clock berfungsi untuk menghantarkan sinyal waktu atau clock dari modul I2C ke Arduino. B. Sensor gerak atau PIR. PIR atau Passive Infrared Receiver adalah sebuah sensor berbasis infrared akan tapi tidak seperti sensor infrared kebanyakan yang terdiri dari IR, LED, dan fototransistor. PIR tidak memancarkan apapun seperti IR, LED. Sesuai dengan namanya passive sensor, ini hanya merespon energi dari pemancaran sinar inframerah pasif yang memiliki setiap benda yang terdeteksi olehnya. Benda yang tidak bisa dideteksi oleh sensor ini biasanya adalah tubuh manusia. Relay 1 channel 5 volt. Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan dua saklar dengan lilitan kawat pada batang besi solenoid didekatkan ketika solenoid dialiri arus listrik. Tuas akan tertarik karena adanya gaya medan magnet yang terjadi pada solenoid sehingga saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang. Tuas akan kembali ke posisi semula dan kontak saklar akan kembali terbuka. D. ISD 1820. ISD 1820 sering digunakan dalam rangkaian berbasis mikrokontroler. ISD 1820 ini berupa chip IC yang mampu menyimpan informasi suara dalam periode tertentu. Lamanya durasi informasi suara yang dapat direkam oleh sebuah chip ISD informasi strong device ini ditujukan pada dua digit terakhir pada seri chip ISD tersebut. Di dalam chip ISD 1820 ini
Terdapat bagian-bagian yang mendukung proses perekaman dan pemanggilan informasi suara yang telah direkam. Yang E itu ada speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Transducer adalah sebuah alat yang mengubah satu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan termasuk pengubahan ukuran informasi. Misalnya sensor tekanan. Transducer bisa berupa peralatan listrik, elektronik, elektromekanik, elektromagnetik, fotonik, dan fotovoltaik. Speaker merupakan salah satu peralatan output komputer yang memiliki bentuk seperti kotak ataupun bulat dengan kemasan unik yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan dari komputer yang berupa suara. Agar speaker dapat berfungsi diperlukan hardware berupa sound card atau pemproses audio atau sound. Speaker memiliki bentuk, fitur, dan ukuran yang beraneka ragam. Saat ini speaker merupakan piranti tambahan yang hampir tidak dipisahkan dari komputer. Dalam setiap sistem penghasil suara, sistem pada speaker adalah suatu komponen yang membawa sinyal elektronik, menyimpan dalam CD, tapes, dan DVD, lalu mengembalikannya lagi ke dalam bentuk suara aktual yang dapat kita dengar. Speaker adalah sebuah teknologi menakjubkan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap budaya. Itu ada bab 3, yaitu rancang bangun. A. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada proposal ini yaitu 1. Alat obeng plus, testpen, tang potong, tang runcing, multimeter, solder, timah, dan laptop. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sensor peer, Arduino, fitting, kabel, lampu, modul relay 1 channel 5 volt, kabel USB, ISG1820, dan speaker. Prinsip kerja sistem. Arduino digunakan sebagai otak dari sistem menyala lampu otomatis dan menggunakan sensor peer. Sementara Arduino dalam keadaan standby yang selanjutnya dapat bekerja mengalihkan relay dalam keadaan normally dan open normally close dengan bantuan sensor peer yang telah diprogram sebelumnya dan telah diupload ke Arduino. Apabila sensor peer mendeteksi adanya sebuah gerakan dari manusia, maka lampu akan menyala secara otomatis, dan apabila tidak ada gerakan dari manusia, maka lampu akan mati. Secara umum, sistem terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sensor input dan pengevisi arus, perangkat keluaran, serta Arduino sebagai pengontrolnya. 1. Sensor peer. Sensor yang digunakan untuk sistem ini yaitu sensor pendeteksi peer yang mengirim gelombang untuk memberikan perintah ke Arduino. Sensor yang digunakan berupa peer. 2. Perangkat keluaran. Perangkat ini merupakan peralatan yang secara langsung dikontrol oleh Arduino. Perangkat ini berupa lampu dan speaker. 3. Arduino. Perangkat Arduino yang digunakan adalah Arduino R3 Mega 328, I/O 23 jalur, 32 register, 3 buah timer dengan metode perbandingan intercompute internal dan eksternal, 6 buah channel 10 sampai bit A atau D konverdan chip beserta pada tegangan 1,8 volt sampai 5,5 volt. 4. ISD1820. Yang ISD1820 sering digunakan dalam rangkaian berbasis mikrokontroler. ISD1820 ini bekerja berupa chip yang mampu menyimpan informasi suara. Selanjutnya, yang D ada deskripsi kerja sistem. Perancangan sistem kontrol berbasis Arduino ini adalah suatu alat berfungsi untuk menyalakan lampu secara otomatis tanpa menggunakan lagi saklar untuk mematikan dan menyalakan lampu. Jadi ketika mendeteksi adanya manusia, maka lampu akan menyala secara otomatis dan tidak ada piran dari manusia, maka lampu akan mati secara otomatis dan juga akan mengeluarkan ucapan lampu hidup. Terakhir yaitu bab penutup.
Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan proposal di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem akan berfungsi ketika sensor PIR mendapat input gerak manusia dan kemudian ESP1820 juga akan berfungsi. Kemudian diakumulasikan pada Arduino dengan sesuai program yang di-upload untuk dijadikan keluaran 5 volt untuk menyalakan atau memadamkan lampu dan menghasilkan suara lampu hidup. 2. Untuk menyalakan lampu dengan jarak jangkauan 1 meter sampai 9 meter, ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti pengaturan tingkat sensitivitas sensor PIR. Yang ketiga, penempatan ketinggian sensor PIR sangat berpengaruh dengan jarak jangkauan untuk mendeteksi adanya gerakan manusia. Selanjutnya itu ada saran. Mohon maaf, pada slide ini saya lupa mengubah judulnya pada kesimpulan, yaitu ini adalah sebenarnya saran. Dari hasil tugas proposal ini masih banyak kekurangan yang mungkin untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, diantaranya yaitu 1. Instruksi gerak manusia dengan sensor PIR untuk pengontrolan lampu dan speaker. 2. Tegangan keluaran dari Arduino bisa distabilkan untuk melayani satu relay 5 volt DC sekaligus untuk menyalakan satu beban lampu. 3. Spesifikasi untuk sensor PIR terkait sensitivitas dalam ruangan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.